Tat, ini kan kita malam-malam ini enak Tat. Suasananya loh. Guru. Suasana itu huru tambahan. Jangan dewa teleng ini. Kita ini liburan. Ceritanya kita liburan Tat. Biar refreshing dari pikiran-pikiran selama ada di kota, Tinggal di kota. pekerjaan. Tapi kadang-kadang kita ini juga ingin tahu apakah betul ada dalilnya tentang liburan ini bagaimana, baik atau tidaknya kan. Mungkin jenengan bisa lebih menjelaskan ke kami. Betul nggih Pak Agus nggih? Siap. Itu loh. Kita ini perlu. Nek memang liburan ini jelek, loh, monggo sampaikan. Tapi kalau alangkah itu bagus, ya kita bisa lakukan, ngoten toh. Dan dalilnya yang jelas ya toh. Yang jelek itu cuma satu. Mas, maju Mas. Nah. Ini kena undang-undang ITE ini. Bully orang. Body shaming. Iya, Pripun tapi Tat? orangnya sabar enggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Pripun masalah Oh, sabar dalilnya insya Allah gimana? kesel. Ya kesel Tat. Mau sabar ya. Pripun? Jadi begini, bahasa enaknya kita katakan rekreasi, refreshing. Bahasane wong sing rada keren, sing mungkin sedang enak-enaknya, asik-asiknya, enjoy-enjoynya Healing. belajar Islam itu mengatakan tadabbur. Oh, tadabbur tapi healing tambahan. Ya. Lai wong-wong perkotaan generasi FOMO mengatakan healing. Kan seperti itu, healing. Nah, Sampean generasi apa Tat? saya generasi kolonial. Ada generasi Gen Z, ini generasi Gen Z. Gen Z. Nah, ini Gen Z. Gen Z. Ya, jadi seperti itu. Nah, mensikapi ini agama kita yang kita cintai ini sebenarnya komplit sekali. Dalil itu ada semuanya. Alhamdulillah. Ya, ada. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu dikatakan Pak Agus kopi nggih? Mas Wian, apa no kopi mbek? Teh po. jadi bolehnya kita melakukan plesir. Plesir, healing, ya. Plesir, healing, tadabbur alam, sopo sakarepe sampean ngarani itu boleh semuanya. Ada. Iya kopi santai ae. Fasiru fil Papat, ardi papat. fanduru kaifa Gitu dong, ya. kana akibatul mukadzibin, ini dalilnya. Ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 137. Fasiru fil ardi padha lunga sira kabeh fil ardi ing dalam bumi ya. Fanduru lan padha ningalono sira kabeh kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang terdahulu yang telah berdusta terhadap Rasul, terhadap Allah, terhadap Al-Qur'an. Jadi bolehnya plesir, bolehnya kita itu healing, hiburan, cari hiburan. Itu memang dari dulu oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang diperbolehkan. Karena apa? Untuk belajar dari orang-orang terdahulu yang mereka itu istilahnya mendustakan Rasul, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Allah. Ya. Kenapa kita diperintahkan tadabbur? Agar perbuatan mereka tidak terulang. Nah, berarti di sini tadabbur itu kan bisa makna tidak hanya rekreasi secara fisik kita hadir di alam bebas seperti ini, kita mengunjungi tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang dulu jadi peninggalan umat-umat terdahulu. Contohnya Madain Soleh, ya. Contohnya lagi piramid. Nah, itu peninggalan Mesopotamia, Babilonia, ya. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an semua. Itu adalah bentuk wisata, diperbolehkan. Tapi hubungannya sama mendustakan itu loh. Aku kok malah bingung, rancu. Ini kayak rancu ya sepertinya. Ini maksudnya begini. Kita diperintahkan untuk Tat. Tahu sih. Pak Agus ini kaku. iya. Santai Pak Agus. Iki ngopi Pak Agus. Kita ini ngobrol sambil ngopi, tapi mbek ngaji, belajar ngaji ya tadi ya. Betul ya Pak Dedi ya? Gitu loh. Jadi Pak Agus santai aja Pak Agus. Sampai tapi takok di luar materi boleh. Boleh tadi. Ya boleh. Tadi bagaimana maksudnya dengan mendustakan itu hubungannya dengan liburan apa? Ya, dengan adanya tadi piramid segala macam itu ya, jadi begini, karena rata-rata inti dari liburan kan sebenarnya mencari kesenangan
dari kejenuhan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Betul, ya, betul, seperti itu, betul. ya. Nah, ketika orang itu mencari kebahagiaan dari titik jenuh keseharian, jangan sampai ketika liburan ini melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Misalnya, melakukan liburan yang tujuannya maksiat. Hah? Ada orang liburan tujuannya apa? Dolan rono sekaligus ngerampok, nyulung sepeda. Tuh, Pak, maksiat itu kejahatan. Lah iya, itu maksiat namanya, Oh. tetap maksiat. Kejahatan juga maksiat. Yang seperti itu yang tidak diperkenankan. Ya, contoh. Ya, seperti itu. Contoh kayak liburan ke Tretes. Nah, gitu ya. liburan ke Tretes. Ah, Oleh sing 250 ngeblak dhewe. Loh, walah. itu tadi yang dikatakan tidak boleh itu ya gitu ya. Ya itu. Jadi ketika umat-umat terdahulu melakukan liburan yang tujuannya seperti itu, agar kita tidak meniru mereka. Fasiru fil ardi fa ingkana, tadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Nah, seperti itu. Yang Mengakibatkan kita bisa jadi akan mendapatkan siksa azab yang sama yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka, seperti itu. Tapi kalau niatnya tidak seperti itu, Nah, kalau niatnya tidak seperti itu baik, bagus, tidak apa-apa, diperkenankan dalam agama kita. Ya. Tujuan orang itu melakukan refreshing itu bisa jadi satu solusi dari masalah. Urip ning perkotaan sumpek uripe bendino, berangkat jam 8, mulai jam 4, jam 8, jam 4, jam 4 sesuai gendeng nganggur lek ora itu. Ya, seperti itu. Tambahan. Ya, monggo kopine, monggo kopi sambil diseruput. Kopi, Seruput. Kadang-kadang gini Pak Ustaz. nah monggo bagus. Nah, iki. Kayak contohnya kayak dulu ya. Kadang-kadang kita itu pamitannya itu liburan. Nggih. Jebus ya? Pamit ke keluarga, liburan. Bener itu tujuannya kita liburan. Nah, tahu-taunya teman-teman ngajak liburan ke lainnya. Ya, liburan ke lain. Contohnya tadi itu. Iya. Kadang-kadang kita pamitan liburan tuh pamitin. Dan niatnya emang liburan Iya. sebenarnya. Liburan. Ya. Hakul yakin niat itu liburan. Liburan. Ternyata Koncone. dalam kelihatan ya. Makanya Udah 100 meter te koma. Pindah. Nah, ini pripun? Nah, yang seperti ini yang tidak diperbolehkan kalau tujuannya liburannya tadi melenceng dari nilai-nilai syariat tadi, itu tidak diperkenankan. Jadi seperti itu jelas. Berarti sampean harus mulai bagus. Mulai jangan menyalahkan keadaan, bagus. Harus Mulai menyalahkan teman. Oh, cakaannya kayak gitu, pamitan. Pamitnya Kita ngantor. pamitan ke keluarga lu padahal. Hah? Kadang-kadang kan liburan itu kan beda Pak Ustaz ya. Kalau kita liburan sama keluarga, Oke. itu otomatis kan jauh dari laku-laku Iya. yang melenceng. Iya. Laki-laki. Kalau kita liburan sama laki-laki, Ya, podo lanange. cekelan duwe. cekelan Awak sehat. Ati lokasi tempat hiburannya Iya. Banyak. koda-kodaan itu. Ayo. Nah, itu betul. Saya cocok sama pertanyaannya Pak Agus. Nggih. Karena memang kenyataannya Cocok kalau dengan yang ini apa cocok? Ini gimana nih cocoknya diperjelas dulu. Saya cocok masih dengan iskal. keadaan yang harusnya ada. Oh, begitu. Ya, karena kenyataan memang seperti itu. Kalau memang teman-teman ini ngajak jalan-jalan, ayo wis Sabtu Minggu. Ya. Dan Sabtu mulai Minggu nang ndi rek? Wis camping ya toh, ngomongin camping wis. Pamit, Pak Dedi pamit nang bojone ya toh. Nggih. Aku pamit nang bojoku, sampean pamit nang gone bojone wong ya toh. Salah. Nah, ternyata di tempat tujuan rek nek ngene tok gak seru rek ya toh. Nang gone nyewa villa misalnya karaoke tok agak asik. Akhirnya terjadilah yang disampaikan karaoke nang nggon liya ya itu. Mungkin kita nggak ngomong masalah godaan yang lain ya. Kamar. Iya. Ya toh. Wis ayo acara. Kayak kita acara misalnya, acara yuk nyanyi. Nek ana LC ini gak enak Ustaz. Nah, Itu bagaimana? Itu kan kebanyakan pasti seperti itu, Tat. Kalau kita ngomong secara oke, alhamdulillah dalilnya ada dan baik. nggih. Kalau jalurnya betul. Iya. Wis, gini aja lah. Kita kembali ke masa yang modern ya Pak ya. Kita kembali masa modern.
banyak apa dengar alibi-alibi yang digunakan. Yang jadi aku niatku dolen liburan refreshing. Lah nek nang kono koyo ngono. Wah, iku walau alam. Lah ya apa nek koyo ngono? Lah, makanya disinilah pentingnya kita itu membaca keadaan. Penting. Lek wis gumbulane koncone modele kaya ngono iku. Lah ini kita harus menjaga diri, ini namanya ifah namanya. Oh, aku lek gumbul kanca model ngene, bener awale niate healing, refreshing, cebule tiba mesti ujung-ujungnya ngono. Lah ini berarti orang yang bisa mengendalikan diri. Seperti itu. Dia Liburannya memang boleh, tapi ketambahan plus-plusnya ini. Yeah. mendem berjamaah ngono kan. Ya, Jadi mari sholat jamaah, begini mendem berjamaah. Yes. Ini jadi yo apike yo bejate yo. Malah lebih solidaritas sosial yang awalnya sosial jadi sosial gitu. Ya, alhamdulillah. Paling tidak kan Yeah. memang betul katanya Ustadz. Ya dong. Jadi sebenarnya liburan boleh. Oke. Berarti kesimpulannya ngoten kita. Boleh. Kesimpulan itu boleh. Nah, Liburan ada- boleh, iya. tapi niatnya apa? Ya. Kalau saya ambil kesimpulan berarti kalau memang niat kita baik, memang kepingin refreshing, kita kepingin buang kejenuhan yang ada Iya. di pekerjaan selama tiap-tiap hari, itu boleh. Tapi kalau niatnya disusupi, nah saya tadi bilang toh, Iya. jangan menyalahkan keadaan. Cobalah belajar menyalahkan teman. Ini sesat ini. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi Anggap aja lah apa namanya kesimpulannya seperti itu. Nah, ayo mungkin ada yang mau tanya meskipun di luar boleh lah. Ayo orang Karena yang itu kan di zaman Nabi kan sering dilakukan ya tentu. Jadi Nabi dan para Nabi itu menghindari kepenatan menghadapi aktivitasnya, seperti Nabi Muhammad menyendiri Kholwat kholwati di Gua Hiro. Gua Hiro. Kalau kayak gitu di atasnya lagi Bukit Nur Gua Sur. Wasur. Ada dua. Lalu Gua Hiro itu Nabi jam- Musa ya. itu di Bukit Tursina. Tursina atau di Lembah Tua menyendiri menyatu dengan alam. Oke. Menurut bahasanya sekarang kan menyatu dengan alam. Oke. Kan semacam itu masih diperkenankan ya. Oke. kalau seperti Mas Wian ini menyendiri di Lembah Hamer. Kan namanya itu Mbak. Jadi memang harus kita pahami dulu esensi dari refreshing, kemudian healing, tadabbur alam. Kalau tadabbur alam itu kan dari kata duburo. Duburo itu artinya bagian belakang. Makanya ono dubur. Ya. Artinya ketika kita melakukan tadabbur alam itu makna yang Sebenarnya. terkandung di balik kita melakukan refreshing atau tadabbur alam itu apa? Itu yang perlu dipikirkan sebenarnya. Jadi kita datang di tempat seperti ini. Kalau kita hanya menikmati kesenangan, oh wah ini adem ya, wah enak ya ambil kopi ngene. Iso ngene nyantai, enjoy. Maksudnya apa ini? Ya, yes, menikmati Oh, suasana. menikmati, ya. Kan apa ini lah. Kalau hanya sekedar seperti ini, ya kita hanya mendapatkan kesenangan saja, tapi tidak berpengaruh terhadap nilai spiritual kita. Nah, tapi kalau kita menyadari, iya ya Gusti Allah gawe nggon sakmene gedene ya ana sing ning daerah nisoran, ana sing ning daerah tinggi, dataran tinggi seperti ini. Gusti Allah kok iso bedakno antara tanduran ae lho sing pinggirane segara wilayah Kenjeran karo sing ning dhuwur gunung iki ya kok beda-beda. Sampeyan coba keliling ning kene golek wit waru lah ora kira ketemu. Ono rasanya Tat. Tapi kita harus sensus dulu. Nggak akan ketemu karena jenis tumbuhan di daerah panas, daerah pesisir dengan dataran tinggi itu pasti beda. Nah itu akan menambah Kasana ilmu Menambah kita. Rasa syukur. rasa Rasa syukur syukur. kita betapa kita ini luar biasa. Terus wong lupuk sakmene kae, ya. Ketokane seneng seperti itu, padahal mereka membawa masalah masing-masing. Ya, seperti Betul, itu. betul, Ya. betul. Membawa masalahnya sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Itu walah ternyata ning kene sing sumpek. Gak aku Dengan toh. Ora aku tok. Kancane.
Berarti jenengan tok. Istilahnya kan sumpek sesaat. Iya, sesaat. Tapi ketika kita memaknai itu semua, ya, makanya liburan itu sebagai pertama menurut Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah, liburan itu ada 5 manfaat. Yang pertama merupakan solusi dari masalah. Ya kan orang datang ke sini seneng-seneng kan minimal lupa meskipun sesaat. Seperti itu loh. Minimal dari tingkat stresnya hidup di perkotaan hilang sejenak seperti itu. Turun tensinya. Turun tensinya. Istilahnya cooling down ya seperti itu. Balik lagi kumat mana? Ya, balik lagi. Gak waras-waras sih. Minimal ketika kita besok hari Senin kerja mana iku pikirannya wis ora sumpek. Ya, paling gak Pas solusi gaduh Jumat iki ketemu kanca sing ning kantor ngatoki megilan. Wah, ini iki. Awalnya kudu njotos saya nurut ini dapurane ngene. Ketika mari rekreasi seperti ini ketemu kanca Peluk-pelukan. santai saja seperti itu ya kan. Kita bisa memanfaatkan nyantai karena apa? Sudah didinginkan pikiran kita. Itu jadi bisa menjadi solusi dari masalah orang rekreasi tadabbur alam itu. Ya. Yang kedua yaitu membuka pintu rezeki. Loh, kok bisa? Bisa. Kita sudah keluar duit loh. Ya. Membuka pintu rezeki. Contoh, ya, dengan bergabung bersama semuanya ke Pak Agus. Pak Agus kemudian dua acara ngundang aku ceramah. Sampai sih kita. Misale lho. Ini termasuk friend with benefit. Ini keadaan loh nih. Iya betul. kenyataan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ngerti termasuk rezeki juga, okay, rezeki juga. Yang ketempatan. Iya, mboten termasuk membuka pintu rezeki ya di antaranya. Ya. Pak Agus, istrinya beliau Bu Ita ya, sekaligus kesranya Tambak Wedi. Kelurahan Tambak Wedi, ya. Kenal panjenengan, mendapatkan informasi ada komoditi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk KKMP Tambak Wedi. Contohnya menggunakan komoditi lokal berupa hasil laut nelayan yang ada di pesisir Tambak Wedi, seperti itu. Itu kan meskipun informasi tapi rezeki. Ya. Nah, itu rezeki loh. Jadi rezeki itu nggak melulu duit, nggih. Nggak melulu duit. Ya. So ngopi ora usah nyundak, ora usah njupuk dhewe ini rezeki. Kari ngombe, monggo. Garing lambene. Nah, seperti itu. Kan itu rezeki loh. Kita kenal orang baru itu rezeki. Ya, saya kenal Pak Wahyu, ya. Betapa saya dulu sangat mangkel sekali, ya, ini ingat ngurus domisili balik peng 6. Ya, keresahan. Ya seperti sekarang kenal jadi lebih enak. Oh, sepurane Pak Ustadz memang aturane ngono loh. Kan karena saya dulu enggak ngerti, pokoknya ngurus kan seperti itu. Ya. Sekarang kenal, sesuk lek ngurus langsung lewat kula mawon. Nah, kan rezeki. Jalur orang dalam, JOD. Kolusi wong iki. Wong iki kolusi ngajarno kolusi wong iki. Nah, minimal itu bagian dari rezeki sebenarnya. Ya, guyon. Nah, intermezzo. Ya, itu Yang ketiga, memperoleh ilmu pengetahuan. Jelas kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Bisa merenung dataran rendah, wilayah pesisir panas. Oh, dataran tinggi dingin. Kita akan merenung nopo ning dataran tinggi ku adem. Enggak perlu AC wis adem ngene. Surabaya Pak masih gawe kipas kadang sik butuh kipasan. Nah, seperti itu. Itu ilmu itu. Banyak ilmu-ilmu yang lain kita merenung, melihat. Jadi ilmu perbedaan panas dan dingin ngono ya, Pak. iya panas dan dingin. Enggak, kita akan berpikir, oh iya ya ternyata di dataran tinggi itu kenapa bisa dingin? Oh ya karena tinggi. Atmosfer. Satu, atmosfernya masih baik. Satu, atmosfernya masih bau. polusi. Banyak tuh polusinya rendah. Radikal bebasnya masih minim, banyak tumbuhan, ya, banyak tumbuh-tumbuhan, pemukiman masih sedikit, gak kewebek sampah tok ini Surabaya. Ya, radikal bebas masih sedikit ya. Dari kita berenam radikal bebasnya cuma satu gitu dah. Gak enak nih ngomong. Ya kan enggak enak tuh sampean. Di wilayah pedesaan ini kita bisa minum bebas, kondisi airnya itu loh, andaikan kita mau minum sekalipun ya, kondisi air yang ada di sini bersih, tanpa disaring langsung golek sumber itu pH 7 bos, seperti air labini. Nah, Ya. betul. Mantap Di sini
Di Segarnya perkotaan pasti. butuh tuku. Ya, butuh beli. Ya. Dan Bisa tidak kalau mau. sembarangan, apa? Bisa kalau mau. Iya, RPDM bisa langsung. memang untuk beli. Tapi kalau di pedesaan seperti ini, wilayah seperti ini, Langsung. air dari pegunungan bagus, pH-nya tentu bagus karena minim dari polusi seperti itu. Dan kita mulai terbuka pikiran-pikiran kita. Nah, ya oke. Betul loh. Sebelum yang keempat ya. Oke. Berarti ada manfaat air. Ada manfaat air. Nanti next kita bahas ya, Oke, manfaat air. manfaat air kita bahas Iya. ya. Yang keempat, Tat? Yang keempat yaitu meningkatkan adab dalam ucapan dan tindakan. Ojo ngawur di sekitar lingkungan. Gorong izin sohibul wilayah pelayon ditelekong bros brus langsung tiba tangani kesleo. Mau arek cilik. Ya. Lah itu berarti dimanapun kita berada, Assalamualaikum. kita harus sadar diri bahwa kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Ada makhluk-makhluk lain yang itu lebih dulu berada di sini. Mungkin itu jadi habitat mereka. Ya. Makhluk-makhluk Lain. Makhluk-makhluk lain. Jadi istilahnya kalau kita mau ke kampungnya orang itu Nuwun harus pamitan sewu. dulu. Iya, Pamitan. sewu kalau nuwun. Nah, itu. Di situ Di mana bumi dipijak, di situ langit. ya dijajah. Baik itu di tempat pariwisata ya. Meskipun pariwisata. Ya. Tetap assalamualaikum, Ya, Pak. tetap Istilahnya kan assalamualaikum permisi. Minimal mari sholat kita bacakan Fatihah, sohibul wilayah seperti itu. Itu sudah bentuk permisi nyuwun sewu, toto kromo, adabul mustafawiyah, adab atau tata krama ketika berada di wilayah yang baru, ya kan? Seperti itu. gitu. Yang kelima, Nah, yang kelima, menjalin. Nah, ini sudah bagian dari rezeki juga, sebenarnya. Menjalin persahabatan dengan orang-orang yang baik. Saya yakin orang-orang yang baik tadi, meskipun rata-rata sudah kenal, itu kan saya yakin orang yang baik. Saya tidak tahu, sebenarnya ingin kalau bisa kontaknya disimpan semuanya. Kita tidak tahu apa usahanya. Barangkali butuh seperti Bu Ita yang keselio tadi, yang demam sekarang Bu itu, Ita. sampean butuh martabak mie. bisa. Dolan bisa. Nah, itu kan berarti menambah koneksi jaringan. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kita bisa berjejaring dengan orang baik. Kita kan di dunia Ya, ini hanya ya. meninggalkan Mungkin. jejak-jejak baik saja. Betul. Mungkin Pak Agus mau bikin akikoh ya Pak Agus ya. Nah, boleh. Akikoh. Langsung halilintar akikoh. Masuk. Bagaimana halilintar akikoh Tat? Ini sebelum yang keenam ya Tat ya? Ini jangan Harga mulai dipromosikan di 200.000 tadi. Harga mulai 200.000. dapat sikile tok. Mentah sisan. Ya. Jadi kalau masalah Ya. akikoh serahkan ke Ustadz Halilintar. Istilahnya menambah koneksi atau jaringan. Iya. Ini penting koneksi atau jaringan itu. Ya kalau kita ingin hidup di dunia ini mulia, istilahnya gampang urip ning ndi wae survive, ning ndi wae kita bisa istilahnya bisa tarung dimanapun. Di antaranya itu koneksi. Kalau dari guru saya tambah bening Abu Yasiti Miftahul Lutfi Muhammad Al Mutawakkil itu menikah wong gelem jujur. Lek wis jujur duwe soft skill atau keahlian, mari duwe soft skill atau keahlian, kemudian perbanyak jaringan atau koneksi, ya. Jaga koneksi dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, buatlah produk yang baik. Ini kita akan kalau dagang itu pasti enak, nyambung, ya. Ini prinsip hidup itu meskipun nggak sekolah itu orang sukses sih. Makanya kesuksesan itu bisa diraih meskipun orang sekolah, tanpa sekolah. Pokok wonge jujur, duwe soft skill atau keahlian, membangun jaringan atau koneksinya bagus, masih yo gak sekolah. Saya yakin sukses. Itu saja prinsip hidup. Kalau ingin jadi orang sukses. Yang poin terakhir inilah dan salah satu manfaat dari tadabbur alam. Maka dimanapun kita ini melakukan kunjungan, ya kalau bisa bertegur sapa, menambah kenalan baru. Tujuannya untuk satu tadi loh. Minimal orang itu lek koncone akeh, temannya banyak. Ketika dia terkenal baik, ya, terkenal punya kredibilitas, kejujuran, orangnya bisa dipercaya. Minimal lek nis pas nalikane butuh, minimal njaluk tolong gampang. Kan Ya. seperti itu. Lek luwe dekat mana, minimal golek utangan gampang. Kan gampang. Ini contoh.
Dan yang penting bukan di situ. Kalau kita misalkan punya usaha, ini prinsip saya seperti itu. Makanya saya kuliah ini kan baru-baru saja. Soalnya memang karena tuntutan sebagai kepala lembaga kan seperti itu. Dulu yang dibangunkan, didoktrinkan sama Pak Yai saya cuma ini. Pokoknya dadi wong jujur, duwe soft skill atau keahlian, perbagus jaringan atau koneksinya sebanyak mungkin. Kon kate lapoe pasti sukses. Itu saya masih ingat itu. Dan ini bisa ditanamkan sebagai modal anak-anak Kartar ini. Nah, ini yang Kartar Masuk itu nggak? gimana? Masuk Bisa, ini. Bisa masuk. Jadi anak-anak Kartar itu bisa dimasukkan ini ide seperti ini. Koneksi. Ya, koneksi itu penting. Dengan siapapun kita berjejaring. Ya. Maka lek wong wis jaringannya bagus, kemudian dia gelem punya produk, pasti laku. Pasti laku. Dia tidak akan sumpek dengan urusan kehidupan. Soalnya jaringannya bagus, dia sudah bisa dipercaya, orangnya jujur. Kenam. Keenam, tidak ada. Enggak lah. Kesimpulan. Ya, ada juga wisata yang dilarang ini. Ya, tadi wisata yang tujuannya untuk maksiat. Aku kate mau ro Madura, mateni Kaji Sukri kae tau nyolong duitku. Lah itu kan tujuannya sudah maksiat. Meskipun dia berbuat zalim mencuri atau membawa uang kita, tapi kalau kita dengan niat untuk membunuh itu termasuk safar, bepergian yang dilarang dalam agama Islam. Karena niatnya sudah jelek. Ya, niatnya jelek. Bahkan orang yang melakukan perjalanan jauh tujuannya jelek itu dilarang melakukan jamak sholat, tidak boleh. Tidak boleh sampai segitunya. Jadi dia melakukan jamak sholat itu tidak boleh. Nah, ini Dan. Oke, itu tadi kan Oke. masalah liburan ya. Oke. Jadi sebenarnya berarti liburan ini diizinkan atas Diizinkan dasar yang oleh- seperti tadi. Ya, betul. Dan sampaikan dalilnya sudah sampaikan di surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat Ali Imran. 137. Nah, surat Ali Imran itu ada. Bahkan dari Imam Syafi'i pun juga menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, tinggal kita ini pintar-pintarnya aja Ya. memanfaatkan kesempatan kita dalam hidup ini untuk bisa membebaskan rutinitas kita masing-masing. Sebenarnya kan gitu ya, Ted ya. Nek rutinitasnya itu sumpek, ojo ditambahi masalah asli ini. Tapi kadang orang-orang sekarang kan nambah masalah. Ya. Padahal dia perlu datang ke pegadaian. Ya, iya. Nah, dia menyelesaikan masalah dengan Menyelesaikan tambah masalah. Jadi Sekolah. ya, jadi intinya teman-teman ini sekalian ini kan paham, kayak kami sendiri paham ya. Oke, ya masuk akal. Kalau kita memang niatnya healing atau refreshing, Iya. kita benar-benar menikmati alam, tadabur alam Iya. tadi. Benar-benar menikmati, kemudian setelah menikmati ini kita merasakan kelebihan. Maksudnya kelebihan apa? Dari keindahan alam, kelebihan rasa, kemudian juga kelebihan-kelebihan lain, kita sudah jadi tenang, hati kita tenang segala macam. Tapi kalau kita nambah pakai acara-acara aneh-aneh, akhirnya menambahkan keresahan. Kenapa kok saya ngomong keresahan? Harusnya yang kita healing dengan budget katakan 1 juta cukup, dengan nambah aneh-aneh budgetmu malah bengkak. Ya toh, harusnya uang yang tidak terutik akhirnya mbok utik. Nah itu loh kadang-kadang yang susah kan. Betul apa betul Pak Agus? Iya. Kadang-kadang gini Pak Setu ya. Pak Har tadi kan ngomong budget ya. Masalah budget. Kita ukur dengan kayak Kemampuan. saya gitu ya. Ya, Kemampuan. Budgetku Sakmini. istilahnya budgetku sakmini. Paribasane ku cukup bayaranku sakmini. Iya. Saya nggak hitung kalau Jadi mungkin- pengeluaran sampai 1 bulan ini nggak saya hitung. Terus 1 bulan itu misalnya saya 5 juta ya. Iya. Terus baru saya hitung des. Padahal budget 5 juta itu dihitung keperluan sehari-hari sampai 1 bulan itu lebih. Kadang-kadang kita kan nggak tahu itu lebihnya dari mana ya. Nah iya Pak tadi. Nah iya bagus. Pertanyaan yang bagus, Bagus, ini. bagus, Ini bagus. luar biasa ini. Ya betul. Ya kayak saya tadi buat acara gini kan budget saya segini mungkin Iya. segini lah. Tapi terus dari budget segini gitu bulan ini pengeluaran kok sampai terus dari mana? Saya sendiri kadang-kadang ya mungkin dari itu bisa mungkin tahu lah masalah itu. Tapi kalau saya dihitung 1 hari pengeluaran itu melebihi dari gaji saya. Ya, gitu. itu Iya. kita rata-rata harusnya merasakan sama gitu. Ya, Iya. sama itu. Nah itu berikut ini Ya. bagus ini. Ini pertanyaan yang luar istimewa. biasa, hampir Istimewa. semua orang ini termasuk kasus aktual seperti ini. Orang itu semuanya
Hampir semua orang mengalami seperti itu. Tidak hanya Pak Agus. Gaji bulanan 4.800.000 misalkan, pengeluaran bisa tembus 5 juta, 6 juta sampai seperti itu sering terjadi. Nah, kok bisa begitu? Ternyata kita masih dicukupi. Nah, disinilah pentingnya kita itu senantiasa menjaga perintah-perintah Gusti Allah itu di sini. Gini, kita itu tanpa sadar ketika awak dewek sholat, kita sholat, itu sebenarnya kita sudah mengajukan proposal kepada Allah. Mengajukan proposal. Kapan itu? Ketika duduk di antara dua sujud. Bagaimana bunyi doanya? Rabbil firli warhamni wajburni. Lah wajburni ini maknanya itu adalah kalau basa Jawane tambelono. Cukupkanlah. Basa Indonesia nih cukupkanlah. Jadi sing nyukupi model sing ngoten-ngoten niku Gusti Allah. Kita hanya cukup sholat, melaksanakan perintah Gusti Allah. Soal rezeki itu urusanku dari Gusti Allah ngoten. Ben diurus. Iya. Tapi yo aja ngawur. Kan seperti itu. Kalau gajinya 4,5 juta, mungkin dari 5 juta pengeluaran 5,5 juta atau 6 juta umum. Bayarannya 4,5 juta kontak 15 juta. Ini berarti wong gendeng. Tidak tahu diri. Iya. Malah 100% nah. Lebih. Kan ngoten 3 kali lipat ya. ngawur yang tidak terukur. Ngawur boleh, ngawur sedikit ngawur itu boleh, tapi harus terukur kan ngoten. Karena apa? Semua rezeki yang ada di dunia ini selagi perut kita ini masih basah, apalagi kita menanggung keluarga, itu ada rezeki-rezeki yang namanya min haitsu la yahtasib. Yang itu tidak terhitung. Contoh, sakjane dino iki esuk masak iki ternyata burung masak tanggane ngeteri. Alhamdulillah, Kak Sido. Kak Sido masak, Disimpen, Pak, alhamdulillah. Sakjane rencana ning kantor entuk kena program digilir program Jumat Berkah. Pas tiba wayahe Pak Agus, ternyata mari ngono ana wong sing sedekah dina iku Pak Agus Kak Sido ngetokno dhuwit. Ini min haitsu la yahtasib, dari jalur yang tidak terduga, dan itu kalau kita angen-angen tiap bulan banyak yang seperti itu. Tinggal kaminya, kitanya bisa bersyukur atau tidak dengan rezeki seperti itu. Nah itu, iki ora usah wong liya sing ngomong dhewe sing ngalami. Kerja gak jelas, gak ono bayaran ulanan. Beda mbek iki. Nah. Iki kita nggak jelas. Ono sih an. Pegawai kecamatan jelas ada. Ya. Tapi saya, ini belum jelas. Ini juga belum jelas. Oh, beliau kan jalur langit. Oh, jalur langit. Disitulah maka pentingnya jalur langit dan keyakinan akan kekuatan jalur langit, macul langit itu penting. Ya, itu penting di situ. Keyakinan seperti itu. Tinggal kitanya pandai-pandai ya bersyukur tadi loh. Lek bersyukur dawuh Gusti Allah mesti ditambahi ku gak mesti bentuk materi. Kesehatan. Nggih. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ora usah rumah tangga sing ayem ngoten wae. Iya, ayem. Itu ayem ngoten wae. Itu selesai anak. Anak sing nurut. Alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Itu rezeki juga. Jawaban pertanyaan Pak Agus sudah terjawab. Jadi, itu bagian dari proposal ketika sholat wajiburni tambelono biasa Jawa nih. Cukupkanlah. Wa mafirli do Gusti Allah mugi-mugi ngapuni panjenengan ni ingsun. Warhamni lan mugi welasi panjenengan ing ingsun. Wajiburni mugi-mugi nambeli yo nyukupi niku. Jadi wong sholat iku makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mukmin. Iku nalikane sholat iku mi'rajnya orang mukmin. Jadi gak mukmin wonge ning donya tapi atine ning Gusti Allah. Ada juga makalah yang lain mengatakan as-sholatu jalbun minar rezeki. Jadi salat iku padha karo golek rezeki. Sapiro kusukmu salat iku berarti sepiro gedene rezeki iso teko. Maka jangan kaget lek ana kiai gur salat ngulang ngaji, dhuwit teko dhewe. Itu termasuk rezekinya orang soleh yang
tanggung oleh Allah. Yang ini akan menjadi kajian Al-Hikam kalau nanti ditambah wedi disetujui. Betul? Masuk. Ya, ini akan menjadi bahasan ini kan bab hikam yang kedua besok. Ya, seperti itu. Syafat Jadi, itu ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, rezeki itu orang soleh itu, orang kiai-kiai itu maka jangan kaget. Karena saking kusuknya sholat, sehingga mendatangkan cintanya Allah, mendatangkan ridhonya Allah. Lalu wis Gusti Allah ridho disok, digrojok rezeki sakarepku. Misalnya liyane tanggane protes sakarepku aku seneng kok. Kate lapis. Wong oleh kadung seneng. Wong oleh kadung seneng ku lentung rasa coklat. Ya. Loh, Mas yo mrongos sih lho ya jari ayu. Pokoknya sih gelem. Ya, pokoknya sih gelem. pokoknya gelem ta. Aduh, ayo. Ngomong mana kon? Ya seperti itu. Mas yo andang-andang gawede ning kene. Tapi kalau di matanya cantik ya cantik. Ya sama dengan itu. Kalau Gusti Allah ridho wis cinta seneng ning wong, rezeki disok sak karepku. Mas yo dia di mata orang lain buruk, kayak Gusti Allah seneng. Nah, Dan insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang disayangi sama amin. Gusti Allah. Dan harus yakin memang kita orang yang dicintai Gusti Allah. Buktine sih urip. Amin. Waduh, meresahkan ini. Wis kadang nang Gusti Allah. Gusti Allah itu enak gampang. Mateni wong keselak mlinjo iso ono. Ya. Mati keluguran semongko. Ada. Loh, yang seperti itu kan. Kesandung banyak. semut ngono ya. Ya, mati kepreset telek. Loh, ada. Lunggu-lunggu kadang-kadang. Ya, loh iya. Ngek gini, Nah, ini yang tak sampaikan nyata semua. Mati nalikane mam grepek melinjo itu 2 tahun yang lalu tetangganya istri nonton TV wae riyo gendong teples ini mam ini nalikane ngene gak ono sing ro ternyata melinjone nyantol ning kene gak sampekan. Loh itu loh. Gusti Allah itu sangat mudah mewafatkan kita itu sangat-sangat mudah. Sangat mudah dan tidak perlu melihat usia. Ya, ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 54 nanti. Ja'alallahu khalaqakum min dhafin. Ya, Gusti Allah pertama kali menciptakan kita dalam kondisi lemah. Lemah kita lahir enggak punya apa-apa, gak cekelan duit, gak cekelan HP. Iya, Ya. gak kelamben. Ya kelambean pisan. Kok kate ono arek celik lancuk kelan HP dolanan YouTube iku ora normal, tapuki. Bayi ajaib. Kayak ajaib. Kamu ya, kalau lemah kita itu butuh dimii, butuh kasih sayang orang tua, nafkah seorang ayah. Lemah. Summa ja'ala mim ba'di dhafin kuwatan. Kemudian setelah lemah, seiring berjalannya waktu tambah gede, kuat wong itu. Diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan itu ya karena mungkin masih sehat-sehatnya kayak ngene iki. Oh, sehat, ganteng. Oh. Lho lho, karena dhewe. Ya sehat. Atau kekuatan di situ bermakna mungkin saat ini didadekno gubernur, didadekno lurah, didadekno camat. Itu kekuatan bukan Gusti Allah. Kita harus sadar betul. Okay. Kalau bersyukur. Iya. Dan jangan lupa kalau pekerjaan yang kita lakukan itu termasuk adalah ibadah Ya, kita. betul. Dan itu termasuk kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ayat berikutnya berbunyi summa ja'ala mim ba'di quwwatin dhafan. Wis mari kuat dibalekno lemah maneh karo Gusti Allah. Iya, kita dulu kecil, lemah, mlaku kadang terantanan butuh ditate kan. Betul. Kemudian seiring berjalannya waktu tambah gede, sehat. Nah, makanya Rasa. aja iki soge ku dhewe, aja ngono. Ya, itu kan Gusti Allah. Tambah suwe Lewat balik maneh. lemah maneh. Balik Makanya bayi ketika maneh. sudah seperti Ya. ini, kita harus sadar betul, Gusti Allah mulai kudu ngilingno awak dhewe. Ya, biyen koncone akeh, saiki Nah, mulai intek. mlayu siji-siji. Biyen bisnisnya sukses rono rene kok mulai sepi saiki. Lho iku Gusti Allah aslinya seneng mulai ditarik satu persatu. Mulai dijubuki siji persiji. Kon wis ora wayahe ngrep ngene iki maneh, kudu wayahe eling ning aku tok. Gusti Allah itu maha pencemburu sekali. Makanya ketika kita sudah mulai tua sudah diambil kembali. Kita kembali lemah. Biyen diterantan, saiki gawe krek. Nah, Iwak tuwe. ya. Biyen Aduh, zaman senom, salat Ramadan 23 rakaat, 15 menit dadal. Zaman saiki wis tuwa iku mau. Jangankan 23 rakaat, wong salat wis kudu lungguh ning kursi, gak iso lungguh ning nisor wisan lah. Itu berarti wis dibalekno lemah karo Gusti Allah. Kan mudah bagi Allah itu. Dan ayat berikutnya wasaibah
diparingi uban. Sing ana wane iki Waduh, Ustaz. Oke. Oleh bagus. Nah, iki loro ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya, sini. Boleh Sudah putih, mulai boleh meninggalkan putih. dunia hitam. Ya. Awake dhewe cek burung. Karena nah itu sebenarnya itu bentuk lampu kuning dari Allah. Warning. Warning lampu kuning. Dadi lek ning dalan. Lek nyetir. Ngapa? Lek wis lampu kuning ku aja oh iki sing kena dijer gas ae. Gas ae. Ya nututi. Ya seperti itu. Aja ngono. Soalnya beberapa detik pirawene wis dadi abang. Maka jadi Allah itu sangat mudah. Dan syarat untuk mati tidak harus tua. Enak-enak ngisi bensin arek umur 15 tahun ketabrak truk tuh iso. Enak-enak sholat berjamaah kebrukan gedung. Ya. Kon persalahol sini. 16 tahun. Sakarepe Gusti Allah. Bunyi ayat terakhirnya Allahul ladzi yakhluqu ma yasha. Gusti Allah iku moho sakarepe dhewe. Wis ora usah ora kena dia moho sakarepe dhewe sakarepku kan seperti Maha itu. dari segala maha, Iya. silakan. Moho sakarepe dhewe. Kadang ku ono sing tuwek ora mati-mati wis kena stroke penceng sembarang kali ini. Oh. Sing mau peni sing mati dhisik. Loh, ada, tapi betul itu, betul. Betul, betul loh. Iya. Ya. Karena syarat mati tidak harus sakit. Sakarepe Gusti Allah. Ya. Sakarepe Gusti Allah. Bengi cangkrukan, rokokan mbek vape, isuke mati. Ono ngono iku. Ya, hati-hati. Wis gawe vape. Ono. Model ngono iku ono. Temen. Iya. Iya. Ah itu karena wis. Ya alhamdulillah. Ya Ya, paling betul. tidak dengan apa yang disampaikan sama Ustaz tadi kan menambah wawasan ilmu. Gitu. Jadi cangkruk kita ini ngopi iki gak nggur ngopi tok ya tadi. Ya, Ya. betul. Tapi jangan lupa Tat, masalah air tadi. Ya, air. Kita harus siapkan bab yang lagi. Bab Siap. selanjutnya. Nah, bab selanjutnya. Mengenai air. Insyaallah segera iki. Segera. Ngoten nggih? Nggih, siap. Matur nuwun. Nah iki wayangane Pak. Ayo. Nanti